Tim pasangan calon Ridwan Kamil dan Suswono akan menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Rencananya, gugatan akan dilayangkan pada hari Rabu 11 Desember 2024. Hingga tanggal 10 Desember, tim Ridwan Kamil Suswono masih menyiapkan dokumen berupa materi yang akan digugat. Pertanyaannya, apa yang akan menjadi landasan tim Ridho untuk menggugat ke MK? Tim Ridho membeberkan sejumlah gugatan yang akan dilayangkan. Di antaranya, adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, tidak tersebarnya undangan pemilih, serta tingginya angka golput di Jakarta. Berbeda dengan RK Suswono, sejumlah paslon daerah tetangga Jakarta yang kalah di Pilkada memilih untuk tidak mengajukan gugatan ke MK. Misalnya paslon Airin dan Ade di Pilgub Banten. Mereka menerima hasil Pilkada dengan legowo. Petahana Banten itu tidak menggugat hasil Pilkada ke MK. Bahkan dengan lapang dada, Airin dan Ade mengucapkan selamat ke Andra Soni dan Dimyati. KPU telah menetapkan pemenang Pilkada Banten. Kami ucapkan selamat mengemban amanah hingga pada saatnya nanti disumpah dan dilantik. Terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh pendiri dan penggagas Provinsi Banten, tokoh alim ulama, partai politik pengusung dan pendukung, relawan, simpatisan, jaringan. Tak hanya Airin dan Ade, paslon JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja juga menerima keputusan KPU Jawa Barat. Keduanya mengucapkan selamat ke Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai pemenang Pilgub Jawa Barat tahun 2024. Diketahui, KPU Jawa Barat mengumumkan ada hampir 1 juta suara tidak sah, tepatnya 993.052 suara. Sementara itu, ada 12,22 juta warga Jawa Barat yang memilih untuk tidak mencoblos. Meski banyak suara tidak sah dan jumlah partisipasi pemilih yang rendah, namun ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang kalah di Jawa Barat menerima hasil pilkada dengan lapang dada. Tidak seperti di Jakarta, kedua paslon yang kalah akan menggugat hasil pilkada ke MK. Salah satu alasannya karena rendahnya angka partisipasi pemilih dan tingginya suara tidak sah atau golput. Diketahui angka partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta tahun 2024 ini memang terbilang rendah. Dari 8,21 juta daftar pemilih tetap, hanya 4,35 juta orang yang datang ke TPS untuk mencoblos. Artinya ada 3,85 juta orang yang tidak datang ke TPS alias tidak nyoblos. Dari 4,35 juta warga yang nyoblos di TPS itu, masih ada pula suara tidak sah sekitar 363.700. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan minimnya angka partisipasi pemilih di Jakarta? Dan apa yang menyebabkan banyak warga Jakarta memilih untuk golput? Lantas, apakah jumlah golput tersebut bisa menjadi landasan tim Ridho untuk menggugat MK soal hasil pilkada? Ketika mereka melihat bahwa pasangan calon yang diusung oleh partai politik tidak sepenuhnya sejalan dengan pilihan atau aspirasi politik mereka, ya mereka akhirnya tidak mau menggunakan hak pilih atau kemudian memilih untuk misalnya mencoblos di TPS tapi mencoblos dengan cara suara tidak sah, atau bahkan ada yang membuat gerakan gercos ya, gerakan coblos semua. Jadi pemilih Jakarta ini memang mencerminkan karakter pemilih yang lebih otonom dari intervensi politik, dari tekanan-tekanan politik, dan relatif berorientasi kepada pilihan yang mencerminkan rasionalitas politik yang dibuat atau diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politik yang cukup matang. Kalau ada yang mengatakan bahwa pasangan Ridho kalah karena angka golputnya yang tinggi, harus dipahami bahwa itu asumsi. Jadi asumsi yang juga bisa dinarasikan dengan mengatakan kemenangan pasangan nomor 3 Pram Rano bisa jadi akan lebih besar kalau golputnya tidak tinggi. Jadi angka golput atau mereka yang tidak menggunakan hak pilih ini tidak bisa diasumsikan hanya mendukung salah satu calon tertentu saja.
dampaknya pasti akan tersebar kepada 3 pasangan calon yang ada. Tingginya angka golput di Jakarta menggambarkan kurangnya rasa percaya warga Jakarta terhadap ketiga paslon yang akan memimpin Jakarta. Pertanyaannya, apakah minimnya partisipasi pemilih di Jakarta itu bisa membuat MK mengabulkan gugatan Ridho untuk menggelar pilkada 2 putaran?